Tapi itu pun mereka dibayar sekali nyanyi itu yang biasanya 100. Let's say aku nggak tahu sih bayarnya berapa. Cuman let's say contoh aja sekali nyanyi itu bisa 250. Kali ini dibayar cuma 50.000. Ya Tuhan ya. Dan itu pun bayarnya itu kayak akhir bulan dong. Guys, hari ini aku berada di Grand Batam Mall. Ini hari terakhir untuk pameran Pekan Budaya Melayu. Mau lihat Melayunya? Nah, taram. Tetap promosinya ada TV, ada roll banner ya. Jualannya tetap hotel, walaupun temanya Melayu. So, ini hari terakhir aku berada di Grand Batam. Hari terakhir pamerannya maksudnya. Jadi bersiap-siap lah kita mengakhiri promosi-promosi ini. Jadi yang mau beli kamar, yang mau beli wedding, ini weddingnya tetap jualan ya. Yang mau beli akad nikah, ini akad nikahnya. Nah, apalagi pokoknya datang aja ke booth, lokasinya di Atrium. Oke. Hari ini aku nggak sendiri. Emang kalau jaga mall nggak boleh sendiri. Kalau sendiri nanti ngapain? Jadi aku hari ini mau wawancara salah satu college, teman kerja di hotel, which is Doi. Kenapa aku ajak berkolaborasi? Bukan kolaborasi, bertanya-tanya aja sebenarnya. Jadi aku tuh agak sedikit kepo secara awak admin netizen gitu ya. Jadi kepo. Karena beliau ini, aku ceritain dulu, beliau ini dari Bali, and then move to Batam. Pasti banyak bertanya kan, kenapa di Bali, ada apa di Bali, gimana situasi pandemi di Bali, and how bla 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 bla. So, podcast ini dimulai. Alah, asik. Silakan Ibu Haris Barelangnya. Ya ampun, merekod video tetap ya, jualan ya Pak. Taram, hai Kak Dwi. Perkenalkan namanya siapa Kak? Halo guys, hai guys, aku Dwi. Yes. Apa lagi dong? Kakak, kakak incas di Haris Barelang sebagai apa sih? Sebagai pembantu. Aku dong pembantu, angkat meja, angkat kursi, clear up bekas makan tamu gitu kan. Ini curhat judulnya. Ini curhat hotelier curhat. Iya, ya, curhat hotelier ala-ala. So, tadi aku bertanya apa ya ke dirimu ya. Sebelumnya aku pernah nanya-nanya ke kamu kan. Kamu kan bukan base orang Bali. Terus kamu move out ke Bali. Karena rata-rata temanku habis merantau itu pada nggak mau lagi. Maksudnya keluar dari kota dia merantau ke Bali nih. Habis itu dia nggak mau lagi keluar dari Bali. Karena udah zona nyaman pertama. Terus mungkin karena biaya hidup, aku nggak ngerti juga. Terus karena kita dihadang pandemi 1,5 tahun mau 2 tahun ini. Masih tinggal di situ. Dan aku tiba-tiba lihat ada tim baru. Kak Dwi ini adalah salah satu tim di Haris Resort Barelang, dan beliau pas diperkenalkan ke semua tim, beliau dari Bali. Dalam hatiku, wow, ada orang Bali ternyata mau datang ke Batam. Ada cerita apa di balik itu? Ada gitu. udang di balik bakwan. Iya, jadi makan siang habis ini. Jadi habis makan, jadi lapar. Iya, coba ceritain dulu kenapa kamu milih Batam? Why don't you choose Jakarta or Surabaya? Oh no, oke. Sebenarnya iya, jadi originally aku tuh dari Surabaya guys, originally. Terus 10 tahun, tapi 10 tahun terakhir tuh aku ke Bali. Wow, 10 tahun tinggal di Bali? Yes, 10 tahun aku tinggal di Bali. Sebenarnya sih ya itu for good ya. I mean emang untuk kerjaan sih. Sebenarnya sih ada kisah romansnya juga sih. Curhat dia. Someone brought me from Surabaya to Bali. Oh, jadi kamu origin from Surabaya, and then someone bring you to Bali. Correct. Oke, terus?
Terus ya sudah ya udah ya itu terjadi berlanjut lah pokoknya lika-liku kehidupan happening gitu ya. Gitu kan. Oke, terus then, ya nggak berasa akhirnya sampailah 10 tahun itu, Bang. Wow. Nggak berasa loh, nggak berasa beneran. Karena emang bener ya yang dibilang tadi bahwa buat aku pribadi nih, Bali itu tempatnya nggak ngerti ya, somehow bisa klik aja langsung padahal itu tempat rantauan pertama. Korek, aku nggak pernah merantau kemana-mana, jadi memang aku nggak bisa compare dengan mana-mana. Yes, gitu. Betul. Tapi somehow itu ngerasanya kayak feel like a home gitu. Wow. Dan tahun kedua nih, waktu itu tahun kedua aku di Bali, aku ada rezeki lah ya, dan itu bisa apa bilangnya? Bisa invest. Oke. Bisa menyisihkan beberapa itu untuk ada tempat tinggal di Bali gitu. Oh, jadi beli rumah dan istilahnya. Beli rumah, iya. Dan kan kalau beli rumah itu sesuatu big step ya menurut aku. Iyalah, itu kan keputusan yang sangat besar sekali. Which is kamu udah berencana untuk living emang Bali. Gitu. Settle di Bali gitu. Iya, betul. Dan ya memang sih kayak orang-orang ke Bali itu kan untuk liburan, terus untuk vacation yang nggak lama gitu. Benar. Tapi aku di sana untuk kerja dan untuk kerja gitu kan. Dan tinggal di situ. Wah, pastilah ada enak-enaknya ya guys. Ya, benar. Itu tuh pasti. Dan saat awal-awal adaptasi, mungkin ada ngerasa kayak shock culture. Iya, padahal kan dari Surabaya ke Bali deket ya. Correct. Tapi nggak ngerti, mungkin aku nggak gimana ya, mungkin sempat ngerasa kayak di discriminate a little bit. Kayak gitulah. Jadi kayak ada yang nanya gitu, sering banget yang ditanyain, orang Bali atau orang mana gitu, orang Bali atau orang mana. Pas jajan, pas belanja tuh ditanyain. Iya. Aku nggak ngerti juga kenapa mungkin, mereka bertanya gitu ya. Iya, kenapa juga. Cuman setelah bertahun-tahun kamu makin kesini ya biasa aja sih sebenarnya. Mereka welcome sama pendatang gitu. Iya benar. Dan salutnya dengan Bali itu ya, guys, itu tuh kita tahu ya, Bali itu kan satu tujuan internasional. Iya kan? Tapi mereka masih amat sangat kental dengan tradisi yang budaya. Dan kalau mungkin pasti kita pernah ke Bali lah ya, yang namanya seremoni. Itu tuh mereka masih lakukan dan itu nggak pernah skip. Iya, seingatku banyak liburnya di sana ya. Korek, Bali banyak libur. Oh gitu. Iya, temanku pakai baju adat lagi. Jadi dan ada acara ini, acara itu. Korek. Gitu. Nah, kita hotelier pasti ada namanya public holiday yang dimana kita masuk orang pada libur. Yes. Nah, that is why di Bali itu beda guys. Jadi karena kita menyesuaikan dengan hari libur mereka. Iya. Jadi which is yang lebih banyak, dalam tanda kutip lebih banyak ya. Iya, betul. Jadi untuk agama lain memang di-adjust public holiday-nya itu lebih ngikutin ke public holiday-nya mereka. Jadi contoh ada let's say ada 15 hari dalam setahun gitu ya. Iya, 15 atau 16 gitu. Dalam setahun kalender Indonesia. Nah, kalender nasional dengan kalender Bali itu berbeda. Bisa 2 kali lipatnya? Enggak juga sih, paling tambahan 2-3 hari lah kayak gitu. Oh gitu. Cuma kan lumayan ya, buat kita ya. Buat anak hotelier ya. Kan? Karena itu lumayan untuk menambah revenue buat di hotel. Iya, benar. Which is yang mana kalau misalnya aku tambahin, kalau nyepi itu kayaknya revenue terbesar buat Bali ya. Kayaknya ya. Dan itu aku bukan gimana ya, aku suka nyepi itu walaupun aku nggak pernah nyepi, belum pernah. Pertama hemat energi. Listrik pulau itu mati, bayangin loh, bayangkan bisa menghemat energi listrik seberapa banyak ya kan, dalam waktu 24 jam. Iya, kayak Earth Hour ya, iya, Earth Hour-nya Hindu itu ya nyepi. Iya. Earth Hour-nya dunia itu ya Earth Hour yang 1 jam itu kan. Iya, cuma 1 jam, ini 24 jam. Ini 24 jam. Even bandara bisa stop. Correct. Nah, itu kan amazing kan. Di situ aku ngerasa kaget, maksudnya
bangga jadi bagian dari Indonesia itu yang punya Bali itu. Bener. Jadi itu yang aku maksud dengan aku tuh amazed mereka tuh bisa orang yang ngikutin culture mereka. Iya. Gitu. Kalau kau mau datang ke rumahku ya kau nurut. Iya. Gitu. Kau nggak bisa ngikut aturan. Iya. Aku nggak bisa ngikut aturanmu. Kalau gitu. airport itu kan something yang international ya. Iya. Kan? Bayangin loh. Close loh. Itu kan yang aku. Oh wow, iya ya, berarti ya mereka dong yang ngikutin kita. I mean, this is our country, right? Iya, So kayak gitu sih Kak. Jadi betul. jadinya tuh dan di jalan-jalan apa-apa kayak gitu. Jalan itu let's say mereka ada seremoni gitu ya, seremoni pura apa gitu, pura A gitu. Dan itu tuh benar-benar jalan ditutup and you have to find another way, alternative way gitu. Wow. So di situ sih jadi meskipun banyak international turis ataupun pendatang lokal or international, jadi memang kita yang harus adjust ourselves to their culture. Oh, I see. Which is good karena kita kan bisa belajar culture mereka ya kan. Benar. Dan itu tuh bagus juga sih buat kita orang Indonesia. Iya. Kalau ini loh, jadi jangan melulu kita yang ngikutin aturan internasional gitu, tapi ternyata orang internasional ini ngikut kita, maka kita harus berkiblat ke mereka gitu lah ya. Kita kaya loh dengan something tradisional seperti ini gitu. Ini budaya Melayu minggu ini gitu. Jadi yes. Itu kadang mereka tuh lebih lebih karena kan kalau di bule-bule sana itu kan mereka apa sih tradisinya apa ya aku juga nggak tahu tradisinya mereka yang kayak gimana cuman kan itu kan lebih general ya kan umum itu kan gitu ya, sangat umum lah bule gitu. itu suka yang tradisional yang ada sejarahnya. Gitu. Kadang yang aku lihat di sosial media ya banyak banget ya pendatang, maksudnya bule-bule itu living di sana, memutuskan untuk tinggal di situ. Atau niatnya liburan terus punya kitas kalau itu sih mungkin lebih ke murah ya izin murah ya. Oh ternyata murah living in Bali ya karena mengurus kitasnya, mengurus ininya ya, karena mata uang mereka dan kita kan beda banget. Oh iya betul. Satu Singapura aja 10.000 12.000 sekarang, apalagi dolar kan, apalagi pound sterling gitu kan. Jadi beli rumah ya mursida lah kayak emberan. Oh I see. Bahkan kayak misalkan nih studio foto, meskipun hanya untuk berfoto, tapi mereka kayak western turis-turis yang internasional gitu ya, mereka suka loh pakai baju adat Bali hanya untuk difoto gitu. Iya betul. So something seperti itulah ya. Aku itu liburan ke Bali, bukan curhat ya, liburan ke Bali setelah bisa menghasilkan uang sendiri bekerja di hotel start 2012. Karena itu diundang dari hotel. Kalau misalnya mentrainingkan orang ini, which is silakan ibu promo Haris Barelangnya, ada resort lagi promo. Guys, begitulah ya kalau kita jualan ya. Nyambi. Jadi dulu tuh aku maksudnya anaknya agak berbeda tuh maksudnya shining dari yang lain. Iya, jadi aku ditrainingkan ke Bali seminggu di Sanur, gimana proses di sana. Nanti dipraktekkan di hotel tempat aku bekerja. Dan dari situ aku punya mimpi. Secara aku juga suka jalan-jalan kan. Jadi aku bilang setiap tahun atau minimal 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, ini tuh visit Bali. Iya. Jadi setelah bekerja, mimpi aku tuh sebenarnya kerjanya di Bali. Oke. Tapi ya itulah ya, nggak rezeki. Belum. Udah merantau ke Balikpapan, merantau ke Makassar, merantau ke Batam. Bali nggak terima guys. Kamu sebutin aja. Yang kayak bang, yang kayak aku pernah bilang ya, life start with a dream. Yes. So kadang kita nggak pernah tahu hasilnya seperti apa. Ya, let's universe do the rest. Yes. Kayak gitu aja sih. Dulu aku juga nggak kebayang. Aku cuma bisa ngeliat, enak banget ya teman-temannya aku itu bisa liburan ke Bali. Iya. Dan ternyata sekarang aku bahkan tinggal di Bali dan nggak berasa itu kayak 10 tahun. Luar biasa loh, 10 tahun tinggal di Bali dan punya rumah, punya tempat tinggal. Nggak kebayang. Sama sekali nggak kebayang duit dari mana coba. Hanya kan, iya kan, kasarnya kan duit dari mana coba bisa beli rumah di Bali lah ya, atau mungkin dengan hasil kerja sendiri gitu ya kan? ya. Itu
yang setiap bulan nunggu servis bulan ini berapa ya beli. serius yang beli handle pintu, beli wastafel yang kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar dari nol. And karena itu yang kamu suka prosesnya. Correct. Menghargai proses. Bener. Mungkin orang ya udah sih, lu kan udah pindah anyway, terus rumahnya dijual aja. It's not that easy. It's not like that. Iya, nggak segampang itu, karena sejarahnya panjang di balik itu. Itu kenapa kamu memilih untuk terus kenapa kamu tinggalin? Kan kamu udah 10 tahun, culture, nyaman, sejarah. Banget itu, it's a very hard question. It's very hard to decide waktu itu. Tapi kan kita tahu ya, ini I blame pandemic lah. Enggak lah. Mungkin because of pandemic you need to move. Yes, karena pandemi kita harus moving out. Correct. Nah, memang jujur jadi semua pandemik ini emang banyak banget impactnya, banyak banget perubahannya yang bisa merubah apapun lah ya. Semua berubah. Betul. Dulu itu aku amat sangat tidak berani untuk memulai bisnis sendiri. Wow. Aku takut banget, Bang. Jadi aku takut banget kayak aku nggak berani ambil resiko gitu loh. Kalau usaha itu kan karena kita biasa bekerja dapat gaji. Iya, itu jadi kita kayak financial security-nya itu ada gitu. Iya, betul. Jadi ini pas kita bikin usaha ya mau nggak mau harus siap rugi, siap nggak ada yang beli, siap yang ini. Itu yang aku nggak berani. Itu aku sangat takut banget. Masih berpikir 2 kali. Oh, jangankan 2 kali, ribuan kali. Terus kamu bilang tadi punya usaha, jadi kamu berusaha apa jadinya pada saat saya berusaha untuk lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan, which is kamu nggak bisa, karena kamu masih tinggal di sana kan. Aku harus tetap menjalani itu ya. Hidup. Iya betul. Jadi yang aku lakukan adalah jadi sebenarnya aku ada merintis lah ya, Bang. Merintis. Jadi aku tuh cewek mungkin ya, jadi kita tuh suka pakai well dress. Iya. Jadi ada aku bikin namanya Maila, brandnya namanya Maila. Sosokan ya brand. Nggak apa-apa lah. Jadi brandnya namanya usaha Maila. Sendiri kan usaha sendiri ya, bebas dong mau ngapain. Nah, usaha aku adalah YouTube. Iya, YouTubers kan, ini makin oke loh. Jadi dia nanti disupport sama brand-brand. Amin. Oke, terus jangan lupa subscribe, share, and like this video ya guys. Oke, terus lanjut dulu. Jadi aku bikin, aku kerja bareng sama sepupu aku karena dia yang mengerjakan. Kamu yang promote. Idenya dari kamu. Aku, karena aku suka baju-baju yang payet-payet gitu loh, Kak. Baju-baju payet-payet gitu, something like that, but that is too fancy. Jadi buatmu masih yang tradisional. Lebih ke masih yang simple. Correct. Jadi aku tuh pengennya tuh gini. Baju bagus itu tidak harus mahal, guys. Yes, betul. If you wanna look good, if you wanna look pretty, fancy, elegant and nice, itu brand mahal banyak. Yeah. So that is why aku tuh pengennya orang yang menengah ke bawah lah ya, menengah ke bawah. Mereka juga boleh dong tampil cantik. Betul. Kayak gitu. So, jadi kamu membantu mereka dengan usahamu. Iya. Biar kamu tampil cantik dan elegan. So you can buy the product. Correct. Ya, jadi nggak terlalu mahal kayak yang di butik, yang tadi bridal. Yes. Pokoknya baju buat pesta lah ya. Iya, jadi yang... sebenarnya mungkin tagline-nya itu apa ya, aku lupa. Squin. Jadi itu di art dari payet untuk casual outfit ya, casual outfit. Jadi kalau kita baju-baju payet kayak gitu kan biasanya lebih ke kebaya, wedding, yang lebih ke yang special event. Tapi pengennya kalau ini buat chill, buat hangout, bisa dipakai. Iya. Jadi kalau kita ke mall boleh dong, kita nggak melulu pakai kaos atau pakai t-shirt. Yes. Sometimes we need to look good, kan tampil cantik itu tidak harus mahal, itu aja sih. Karena aku juga
nggak bisa beli baju mahal guys. Baju diskonan sekali modis ya modal diskon. Iya, nggak apa-apa, nggak dosa kok. Kalau dapat diskonan ya why not? Saya juga brandnya sama. Orang kalau aku ya tipikalnya, aku nggak mementingkan harga. Diriku adalah berkualitas bajunya. Iya. Gitu. Yang penting nyaman dan pantas dipakai. Iya, tapi tetap harga diskonan. Walaupun misalnya bajunya Neo Arrival nggak akan kusentuh. Biarlah aku mengumpuk baju yang ada menumpuk-numpuk itu. Biarlah aku cari-cari. Oh bagus, pas. Iya kan? Dan itu kan yang penting kan kita nyaman aja dipakainya gitu. Iya, ngapain beli baju yang baru datang tuh juga nanti juga akan banyak yang gitu. Yang penting kalau menurut aku sih gini, kalau kita tuh boleh murah tapi jangan murahan. Yes, correct. Nah, terus kamu udah buka usaha pada saat pandemi itu. Nah, terus kenapa lagi? Kenapa lagi? Iya, terus kenapa akhirnya memilih Batam? Kenapa nggak Jakarta, Surabaya, which is kan menurutku, karena kan dari Bali itu rata-rata orang sukanya Jakarta karena ibu kota. Yang kedua Surabaya, seingatku upah minimum tertinggi di Indonesia itu Jakarta itu Karawang, yang kedua Surabaya. Nah, which is Batam itu nggak termasuk ke urutan keberapa gitu. Nah, and then why you choose? Why? Because karena aku nggak pernah nemu orang Bali living in Batam, you know. Oke. Kan KTP-mu udah Bali kan? Iya. Malah sih? Iya, benar udah punya KTP Bali udah 10 tahun and then living in Batam. Living well, apa ya? Gimana ya? Jadi memaksa kamu untuk menentukan. Iya, maksudnya kamu Surabaya, kenapa nggak kerja di Surabaya? Kenapa nggak pulang gitu ya? Iya kan hotel juga banyak di Surabaya gitu, ataupun di Jakarta apalagi, jangan ditanya. Kalau Batam nih bukan underestimate ya guys, karena kan aku berpikir orang Bali itu adalah pariwisatanya wow, walaupun kena pandemi mereka tuh tetap maksudnya tetap setia, loyal. Karena ada temanku yang tinggal di Bali 3 orang, 2 udah dirumahkan. Dan itu brand-brandnya internasional merek hotelnya. Dan 1 masih bekerja, tapi gajinya dicicil dari 1,5 tahun yang lalu. Can you imagine? Mungkin kamu ngerasain itu. Bayangin, banget, kita yang asal teman-teman tahu ya, kita tuh di hotel gaji tidak pernah 100% lagi sejak 1,5 tahun yang lalu. Correct. Jadi gaji itu kadang dibayarnya cuma 50%. Itu kalau bagus. Nggak bagusnya 30%, 10%. Bayangin kalau gajinya let's say upah minimum kalau di Batam itu 4 juta gitu ya, 10%-nya dibayar 400.000. How you can deal? Bagaimana kamu bisa hidup dengan itu? Nah, which is temanku itu 1,5 tahun masih ngerjain hal yang sama, masih ngerjain itu, padahal tamunya tak ada, dan dia masih bekerja. Gimana dia bisa hidup? Dibayar cuma 30% dari gaji. Itu maksudku, itu sebenarnya pertanyaan. Karena aku nggak bisa bertanya sama mereka yang ada di Bali sana. So I'm asking you because you are the real person from Bali to here. Ya itu ya, mungkin kalau kenapa mereka stay, kenapa mereka stay dan bertahan? Iya. Karena mungkin kalau aku ya memang mungkin karena udah nyaman itu ya Kak, nggak kebeli gitu loh. Kayak apa ya? Kalau kita sudah comfort dengan satu tempat itu tuh apapun akan kita tuh kayak percaya aja gitu loh kalau someday ada rezekinya. Itu akan kembali ke meskipun nggak seperti dulu mungkin ya, tapi pasti ada perjalanannya membaik gitu ya. Akan kembali membaik. Dan sebenarnya Bali itu sekarang memang mereka lagi mati suri di sana ya. Yes. So untuk beberapa orang yang seperti aku nih, mungkin I have another reason why I leave. Iya. Tapi kalaupun memang aku tidak dengan alasan yang personal tadi, mungkin I will stay. Mungkin I will stay gitu. Jadi kalau yang kenapa aku leave Bali itu memang ada personal reason sih. Iya. Gitu, lebih ke permasalahan hidup dia lah guys, pokoknya guys.
Tapi intinya dia harusnya akhirnya move on ke Batam. Iya, dan mungkin karena personal life itu yang memilih Batam. Betul. Oh, I see. Jadi jadi mengikuti kata hati. Bukan mengikuti kata offering gitu ya, offering. Pokoknya bukan kerjaan lah, pokoknya masalah hati yang memilih akhirnya ya udah pilih Batam aja. Batam. Karena personal akhirnya ya udah, kenapa nggak coba nyari kesibukan gitu. Jadi sebenarnya itu kan sebenarnya sambil menyelam minum air. Korek. Gitu. Jadinya kan iya ya di sinilah ya sudah ke Batam lah gitu kan. Yes. Dan ada beberapa teman juga kan Batam itu tempatnya itu persinggahan daerah internasional lane betul, karena ada Malaysia gitu, ada Singapura gitu, karena Batam hidupnya dari sana. Jadi kan international traffic untuk perdagangan juga industri, betul, ya kan. Betul. Nah, jadi iya sih, make sense lah kalau jadi kan di samping juga personal reason tadi, dan pun Bali juga lagi tidur saat ini, jadi ya why not? Kenapa nggak dicoba gitu ya? Kenapa nggak dicoba? Dan setelah sampai di sini ternyata ya memang lebih hidup meskipun Singapura sekarang masih tutup ya Bang. Kan Singapura masih belum ada pergerakan dari Singapura kan. Iya, betul. Tapi pun masih ada kehidupan, masih ada gitu bisnisnya, masih patut disyukuri. Karena mungkin kota industri juga gitu ya. Karena banyak yang kerja di PT atau misalnya ada bisnisnya masih terjalan. Kalau Bali kan 100% pariwisata. Kalau Bali aku kurang kalau di Batam aku kurang tahu berapa persen pariwisatanya, berapa persen industrinya, tapi masih bisa berjalan normal. Bukan berjalan normal, masih bisa berjalan perlahan-lahan. Masih bisa, kita masih ada lah kegiatannya, masih ada pergerakan. Ini contohnya buka booth jualan wedding, masih ada alhamdulillah. Masih ada weddingnya. Iya, masih ada alhamdulillah. Masih ada alhamdulillah. Jadi disyukuri banget loh guys kalau yang sampai kita bisa survive sampai sekarang ini tuh kita harus bangga sama diri kita masing-masing. Karena yang penting itu sehat, ya kan? Yang penting itu sehat, yang penting itu don't forget to ini saat menurut aku pribadi ya, pandemik ini tuh saat dimana kita harus berpikir di cara pola pikir yang berbeda gitu. Kalau misalkan dulu kita mungkin terlena gitu ya, kerja rumah kerja betul. atau mungkin traveling for ourselves. So this time itu mungkin saatnya kita kembali ke rumah dalam tanda kutip, kembali ke orang-orang yang mungkin waktu itu kita sempat terlupakan, lupa atau mungkin kita mungkin waktu itu sibuk dengan diri sendiri dan saat ini mungkin kayak gitulah, lebih kembali ke orang-orang yang sempat waktu itu lupa kita ya mungkin terlalu sibuk kali ya. Iya benar, sibuk-sibuk kerja jadi lupa. Jadi karena pandemi inilah mengartikan kita dikasih liburan lah. Iya, libur tingkatkan silaturahmi. Ya ampun, berat kali. Ya ampun, itu ya. Dari ngomongin Bali sampai kemana-mana. Iya. Oke. Gitu. Sekarang kan Bali udah buka nih dari 19 negara termasuk Batam. Mungkin Batam belum terlihat gitu ya, karena kan Bali udah ada flight internasionalnya. Dan aku pun udah tanya sama temanku juga belum ada juga flight internasional yang nyampe ke Bali. Karena ada karantina dari 8 hari jadi 5 hari. Apa sih harapanmu buat teman-temanmu yang ada di Bali? Karena kan kalau misalnya harapan di Batam ya kita cuma menunggu tetangga sebelah Singapura sama karena walaupun 19 negara buka, kita tuh belum ada international flight. Batam belum punya international flight, jadi nggak mungkin dari New Zealand landing in Batam. Gitu. Jarang banget kejadian kecuali charter flight. Kalau charter flight pernah ada dari China ke sini ke Batam, tapi kan kita belum lihat nih karena berita-berita yang ada di Batam sekarang. Batam itu ready-nya cuma hanya untuk ferry terminal yang ditunjuk oleh kementerian. Nah, kalau international flight kan memang adanya di Soekarno-Hatta dan Bali dan Samratulangi di Manado. Nah, karena kan harapan orang Bali. Harapanmu dengan bukanya 19 negara nih,
Mana tahu dengan doa kita di upload di YouTube ini terdengar oleh semua se-Indonesia. Doa orang teraniaya itu di doa ya. Betul, kita orang teraniaya, orang pariwisata, orang wisata teraniaya oleh pandemi. Iya loh, kita kan teraniaya ya. Betul. Tidak langsung, jadi semoga dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Tuhan. Oke, jadi harapanku mungkin harapanku untuk semua hotelier yang ada di Bali sih khususnya ya kan, karena teman-teman aku, keluarga aku itu juga mereka sebagian besar karena 10 tahun terakhir ini kan aku di Bali ya, jadi mau nggak mau bagaimanapun itu udah kayak keluarga gitu. Iya, benar. Saat-saat susahku mereka ada kayak gitu kan. So harapanku sih semoga itu bisa sangat membantu mengembalikan semangat hidup. Sedikit mungkin nggak langsung banyak, nggak langsung rame, nggak langsung kayak gimana, tapi paling nggak kita bisa mengembalikan lagi semangat yang dulu hidup. Pernah sempat redup terus dulu yang kita kayak hopeless, yang ini sampai kapan ya kok kayak gini ya. Nah itu ini udah kayak ada green light lah kayak gitu kan, jadi hang in there, everything is gonna be perfectly okay. Yes. Gitu. Yang bisa kita lakukan kan kita cuman berdoa ya bang, apalagi gitu loh. Yes. Ini kan kalau memang ada 19 negara, berarti doa kita tuh didengar lah sama gitu mereka. Kan? Ya kan, doa kita tuh didengar. Jadi nggak ini kok, tidak ada hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Ya, jadi seberapapun kuat kita berusaha, pasti ada hasilnya. Iya, betul. Iya, kita harus menghargai sekecil apapun hasil yang kita dapatkan dari usaha kita, patut diapresiasi. Karena di luar sana masih banyak orang yang masih membutuhkan atau masih belum dapat rezeki yang dia harapkan. Jadi kita masih bersyukur ya, walaupun dengan kondisi saat ini. Oke, teman-teman di Bali, stay safe. Pokoknya mudah-mudahan Bali kembali rame, jadi pariwisata bangkit lagi soon. Amin. Segera, jadi banyak lagi. Sampai pantai itu ditutup loh bang. Pantai, bayangin pantai itu ditutup. Saking nggak ada orang. Saking ya ini untuk ppkm itu loh. Oh iya betul. Jadi ya memang dijagain banget sih, cuman ya itulah. Tapi ini kabar baik ya kalau memang sudah ada international flight ke Bali ya. Dan juga buat ya sih terutama sih lokal ya. Kalau foreigners yang tinggal di sana kan pasti mereka punya saving karena kan mereka foreigners, nggak mungkin mereka nggak punya saving untuk tinggal di negara orang kan. Betul. Menurut aku sih lebih ke teman-temanku yang lokal. Iya. Meskipun mereka pendatang juga kan. Iya betul. Ya, kayak gitu dan kayak gitu sih. Karena banyak gitu cerita yang karena pandemik yang all close itu banyak cerita-cerita yang mengenaskan sebenarnya gitu yang mungkin kita sampai segitu aja ya. Nggak pernah habis pikir dan itu terjadi di temanmu. Betul, itu tuh kayak gitu. Jadi yang ya itu kadang memang yang beneran teman ataupun yang jadi lawan. Iya, itu tuh bisa dilihat saat yang begini gitu. Iya, mana yang benar-benar teman, mana yang cuma hanya teman fake, yang palsu, yang hanya berpura-pura jadi teman akhirnya terlihat. Jadi di mana hati nuraninya kita ya sebagai seorang manusia. Berat banget kayaknya ya ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sih. Jadi kita misalkan aku nggak kerja mbak. Misalkan dia entertainer kan, dia entertainer. Kalau mall aja tutup, di mana dia bisa cari entertain, bisa menyanyi gitu kan. Jadi dan mungkin tagihan-tagihan yang kemarin belum kesettle itu kan harus jadi pikiran ya kan. Betul. Jadi ini beban. Gitu. Masih lumayan kemarin itu sempat yang gaji aku menerima hanya 20% aja. Wow. Tapi
entah gimana caranya ya. Emang sih kalau ikhlas itu insya Allah cukup. Oh iya. Betul kan? Dengan kata ikhlas itu. Iya, dengan kata ikhlas itu. Bagaimana caranya kalau kita ikhlas berbagi, kadang kita nggak mikir loh besok makan apa ya. Iya gitu. betul. Benar kan? Betul. Tapi kalau apa ya? Ini kisah nyata sih. Ada kisah nyata di dalam sini. Kisah nyata loh guys. Iya, sama kisah nyata di YouTube aku nggak ada yang nggak ada yang kaleng-kaleng ya kan? Iya betul. Tapi ini kisah nyata loh beneran. Kayak misalkan nih besok tuh nggak tahu mesti makan apa gitu ya. Tapi ada teman yang dia penghasilannya tuh benar-benar zero karena memang mereka entertainer yang nggak ada pemasukan sama sekali dan memang mungkin itu nggak seberapa gitu ya. Ini loh, I don't know, ini semoga ini bisa membantu tapi mungkin memang ini nggak banyak gitu. Entah gimana caranya besoknya itu juga ngerti ya besok tuh bisa makan nggak ya, tapi ada aja kiriman Indomie kiriman makanan kayak gitu loh. itu kayak gila ya, padahal misalkan contoh nih, anjir gajiannya itu masih 2 minggu lagi. Iya betul. Terus kalau duit ini aku kasihkan ke si orang, terus aku gimana gitu kan? Yes. Tapi akhirnya ya udahlah, mungkin dibagi-bagi gitu ya. Dari 100.000, mungkin dari 200.000, oke lah 100.000 buat kamu, 100.000 buat aku. Yang 100.000 ini aku dibeliin kayak Indomie kayak makanan-makanan yang bisa tahan untuk 2 minggu ke depan. Bener, kayak aqua galon atau apa gitu ya. Tapi akhirnya entah gimana ya Bang, itu tuh ada aja kiriman makanan kayak gitu. Yang akhirnya Indomie ini pun nggak kemakan akhirnya. Ya ampun, kayak gitulah rezekinya. Benar. Itu sesuatu yang memang itu di luar nalar lah ya. Kalau kita ngomong kayak akal sehat, nggak dapat. Aku harus survive dong. Aku harus sehat dong untuk supaya aku bisa membantu orang. Iya benar. Tapi karena orang ini aja kondisinya nggak bisa, gitu loh, nggak tahu lagi kayak gimana. Ya kayak gitu sih, jadi ya udah sih kalau ikhlas itu insya Allah cukup. Ada jalannya. Bener. Ya? Betul. Itu beneran itu hal-hal yang mungkin kayaknya miris banget gitu ya kalau diceritain, tapi itu terjadi guys. Terjadi di kehidupan. Terjadi banget. Kadui. Terjadi banget karena aku ada teman dia penyanyi. Dia penyanyi. Dia suka nyanyi di wedding kayak gitu loh Bang. Jadi kan can you imagine 1 tahun ini nggak ada wedding? Nggak mungkin lah kayak gitu ya kan. Namanya public restoran aja tutup, apalagi kayak wedding. Iya betul. Mall dan ceperannya dia dari nyanyi di mall. Jadi ada mall kan, ada live music. Iya betul. Kalau mallnya aja tutup, gimana dia bisa nyanyi ya kan? Sempat buka pas PPKM levelnya itu menurun. Tapi itu pun mereka dibayar sekali nyanyi itu yang biasanya 100. Let's say aku nggak tahu sih bayarnya berapa. Cuman let's say contoh aja sekali nyanyi itu bisa 250. Kali ini dibayar cuma 50.000. Ya Tuhan ya. Dan itu pun bayarnya itu kayak akhir bulan dong. Kayak sekarang. Nggak langsung habis nyanyi langsung bayar. Bener. Ya Tuhan. Kebayang nggak sih kayak gitu loh. Ini beneran terjadi ya guys. Ini beneran terjadi. Itu sampai segitunya loh di Bali. Iya. Sampai segitunya di Bali. Tapi ya memang Tuhan itu nggak tidur ya guys. Iya betul. Dan sekarang dia a part of, karena kan level PPKM-nya juga sudah menurun kan. Iya benar. Mall sudah mulai buka, dia sudah kembali nyanyi lagi, dan a part of that professionally dia sekarang kayak udah jadi kayak owner rap gitu. Wow. Oke kan, gitu. Jadi memang sih siapapun dia yang kamu ceritakan berarti orang itu dia adalah salah satu yang diangkat derajatnya sama Allah. Benar. Jadi berat sekali obrolan ini ya Tuhan. Berat banget ya. Iya berat ya. Padahal tadi nggak ada rencana. Berat ya. Nggak ada rencana mau ngomongin ini dong. Memang benar loh. Tapi memang benar kayak gitu. Dia jadi sekarang memang masih merintis ya owner rap. Tapi kan kita bisa lihat kalau jadi kayak dipercaya untuk running bisnis gitu. Jadi dari awalnya dia bersusah-susah dengan mungkin Allah mendengar doa dia. Benar. Iya kan, semesta mendukung. Betul. Nah, jadi kayak gitu ya, salah satunya mungkin bukan pamer, kamu salah satu orang yang ada di sekitar dia, circle-nya, jadi kamu ikut membantu. Betul. Ya Tuhan melihat. Gitu.
Ya gitu. begitulah kira-kira. Begitulah guys. Panjang sekali obrolan ini ya. Mulai dari kenapa Bali jadi ke sana. Jadi ya. Pokoknya buat teman-teman di Bali dimanapun berada, mudah-mudahan dengan adanya dibukanya pintu internasional bisa membaik perlahan-lahan dengan bisnisnya. Mudah-mudahan pariwisatanya bisa bangkit lagi. Amin. Jadi mudah-mudahan Batam juga terimbas cipratannya. Ya mudah-mudahan nanti ada international flight lah. Amin. Iya. Bisa ada banyak buleleng lagi di sini. Kalau dulu bulelengnya Singapura sama Malaysia. Iya. Oke lah, itu aja kayaknya diskusi kita hari ini, cerita-ceritanya guys. Terima kasih Kak Dwi udah join di YouTube aku. Makasih. Mudah-mudahan nanti dirimu walaupun 10 tahun di Bali bisa memberikan aroma-aroma yang berbeda, sesuatu yang positif untuk kehidupan di hotelier di Kota Batam. Amin. Oke, sampai ketemu. Bye-bye.